Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Seorang pencuri ponsel ditangkap polisi di rumahnya saat tengah tertidur lelap. Petugas Bea Cukai Palembang menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 jadi peluang pedagang bendera. Sayangnya pembelian bendera tahun ini belum sesuai dengan harapan pedagang. Harga daging sapi di beberapa pasar tradisional Kota Palembang saat ini masih relatif mahal. Daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi yang masih tinggi terpantau di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Harga daging sapi berada di kisaran Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga daging mengalami penurunan usai Idul Adha, tetapi masih jauh dari harga normal Rp120.000 per kilogram. Berkurang ya. Harapannya kan untuk pemerintah. Pemerintah kalau bisa stok barang tuh banyak, sapi banyak, itu kan. Jadi pedagang itu tidak bakal bisa. Jadi masyarakat bisa mudah membeli barang murah itu kan. Kalau mahal tidak beli daging. Pedagang berharap pasokan daging dapat berjalan secara normal. Pasokan daging yang berkurang membuat pendapatan mereka pun turun 30%. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 300 personil TNI akan diterjunkan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir membantu pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir 15 Oktober 2022 mendatang. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir, sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk pengamanan. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir akan mengerahkan hingga 300 personilnya di lapangan. Bersama Polri, TNI siap membantu pengamanan mulai dari tahapan pendistribusian logistik hingga pengumuman pemenang di desa masing-masing. Pada kesempatan ini dari PMD, kemudian dari Polres, dari Dandim Oki juga sudah menyiapkan secara menyeluruh perangkat untuk menyiapkan pengamanan, kemudian intinya stabilitas keamanan yang kita akan utamakan. Karena memang seperti yang kejadian yang lalu-lalu mungkin banyak sekali kejadian yang mungkin konflik terjadi di wilayah. Maka dari itu kami siap untuk membackup Bapak Bupati bersama Kapolres untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Ogan. Pilkada serentak kali ini diikuti minimal 5 orang calon dalam satu desa. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir akan digelar di 173 desa yang tersebar di seluruh kecamatan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini dimanfaatkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan di tengah COVID-19. Sayangnya perayaan kemerdekaan tahun ini belum sesuai dengan harapan pedagang yang masih sepi pembeli. Semarak suasana 17-an mulai terlihat di sepanjang jalan DI Panjaitan, Bagus Kuning, Palembang. Para pedagang bendera serta atribut khas 17-an musiman seperti umbul-umbul mulai menjamur di kawasan ini. Bendera dan atribut kemerdekaan ini dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000, tergantung dari ukuran serta bentuknya. Salah seorang pedagang yang berjualan atribut bendera merah putih adalah Mulyadi. Mulyadi sengaja datang dari kota Gudeg, Yogyakarta ke kota Palembang untuk mendapatkan peruntungan jelang Hari Kemerdekaan. Mulyadi mengaku penjualan atribut kemerdekaan tahun ini jauh menurun dari tahun sebelumnya.
tahun ini sampai hari ini belum ada tanda-tanda, belum ada gejolak. Mungkin tanggal 3, 4, 5 itu baru mulai terasa. Udah lama ya Pak jualan bendera? Sudah hampir 15 tahun, hampir tiap tahun. Diduga sepinya penjualan bendera serta atribut kemerdekaan ini karena masih dalam situasi COVID-19. Meski belum mendapatkan keuntungan yang diharapkan, namun Mulyadi merasa senang dapat menyemarakan semangat kemerdekaan HUT RI ke-77 yang akan datang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edward Omar Syarif Hiarij mengunjungi rutan kelas 1 Pajo Palembang. Wamenkumham juga menyoroti jumlah tahanan di rutan Pajo yang telah over kapasitas. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Edward Omar Syarif Hiarij mengunjungi rumah tahanan kelas 1 Pajo Palembang. Kunjungan Wamenkumham untuk melihat kinerja petugas rutan Pajo dalam memberikan pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, Wamen juga bertemu dengan para tahanan dan memantau fasilitas yang ada di dalam rutan seperti ruang belajar sekolah filiar. Wamenkumham juga menyoroti jumlah penghuni rumah tahanan Pajo yang telah over kapasitas. Jumlah tahanan rutan Pajo yang sudah lebih dari 17.000 dengan kapasitas 7.000 dinilai sangat tidak ideal. Dan pelayanannya baik dilakukan juga oleh petugas Kemungkinan ada pengembangan untuk LP dan rutan di Sumsel nggak Pak Wamen nantinya? Ya kalau kita melihat dari jumlah narapidana yang 17.000 dengan kapasitas hanya sekitar 6.000 itu kan memang berarti kan performa yang sangat luar biasa lebih dari 2 kali lipat. Permasalahan kelebihan penghuni dalam rutan membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mencari cara untuk mengurangi jumlah penghuni rumah tahanan yang ada di rutan Pajo. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.